alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas, ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Fawailul lil mukadzibin. Surat Al-Mursalat ayat 41 sampai ayat 45. Saudara-saudara kaum muslimin, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan itu paling utama hari ini, di mana banyak orang terpapar dengan penyakit, taun musibah yang datang dari Allah disebabkan tingkah laku manusia. Tapi kita alhamdulillah sehat walafiat dan selamat dari wabah ini. Semoga dia akan berlalu cepat dari negeri kita ini, dari Indonesia ini, ya, biarlah dia menyelesaikan tugas-tugasnya di tempat lain, ya. Semoga tugasnya di Indonesia sudah selesai. Salawat dan salam kita peruntukkan untuk Nabi kita yang kita cintai, yang kita muliakan, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang untuk mengajak manusia dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Orang-orang yang mau masuk ke dalam neraka diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu wajib kita untuk bersalawat kepadanya. Karena dengan bersalawat itu bukan hanya kita didoakan untuk dunia kita, tapi insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar, ketika tidak ada lagi syafaat yang dapat membantu kita. Rasulullah akan membantu dengan bersalawat kepada dia pada hari ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat surat Al-Mursalat yang saya bacakan tadi, Allah meyakinkan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa kalau orang muslim ini mau langsung masuk ke dalam surga, Allah kasih kuncinya hanya ketakwaan. Ketakwaan itu yang bisa membuat manusia ini bisa langsung masuk ke dalam surga.
mungkin hisabnya sangat ringan sekali, atau mungkin tidak dihisab sama sekali. Tapi jadikan diri bertakwa. Nanti Allah akan selamatkan, Allah akan berikan tempat terbaik, tempat di mana manusia berlindung di situ, di mana manusia akan tenang di situ, ditumbuhi oleh pohonan-pohonan yang begitu indah, begitu rindang, tanah dan istana-istana yang begitu mengagumkan diperuntukkan untuk orang bertakwa ini. Dan di dalamnya disediakan berbagai minuman. Allah juga mengalirkan di sana mata air yang kita tinggal minum. Apakah mau minum jusnya, mau minum madunya, mau minum susunya, semua disediakan begitu enak, tidak sebanding dengan apa yang ada di dunia ini. Allah sediakan hanya untuk orang bertakwa. Allah sediakan berbagai macam buah-buahan yang begitu lezat. Begitu indahnya Allah menjanjikan kepada orang bertakwa ini. Syaratnya hanya bertakwa. Allah juga tidak memberikan semacam beban yang terlalu berat untuk menjadi bertakwa. Pertama, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bagaimana yakin manusia itu bahwa Allah itu adalah pencipta, Allah itu ada di mana-mana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu melihat kita. Allah itu menolong kita. Allah itu tempat kita meminta. Allah itu kepada Dia kita menyembah. Yakini itu sepenuhnya. Tidak ada lagi kekuatan, hanya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kekuatan hanya ada Allah. Allah yang Maha berkuasa. Lahu mulkus samawati wal ard. Dia yang berkuasa di semua alam ini. Tidak ada kekuasaan lain. Hanya kekuasaan Allah. Itu yang mesti diyakinin. Kalau kita yakin sepenuhnya bahwa Allah itu melindungi kita, Allah itu memberi rezeki kita, Allah itu adalah di mana kita mesti beribadah kepadanya, menyembahnya, mematuhinya, mengakuinya, dan mengikuti aturan-aturan yang Dia berikan kepada kita. Kalau manusia sudah sampai pada tingkat itu, berarti dia sudah meyakini bahwa Allah itu akan memasukkan dia ke dalam surga tadi langsung. Kemudian kalau Anda sudah meyakini itu, buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita yakin bahwa Allah itulah tempat segala-galanya, buktikan. Apa buktinya? Alladzina yuqimunas shalah. Jadikan sholat itu pekerjaan yang benar-benar kita yakini sepenuhnya untuk menyelamatkan kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang bisa menjadikan kita bersih dari dosa, bersih daripada kejahatan, bersih daripada kebohongan. Sholat itu yang mengajak kita kepada kejujuran, di mana sholat itu dilakukan dengan allazina hum fi sholatihim khashi'un. Dilakukan sholat itu dengan khusyuk. Jadi benar-benar serius, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Sholat yang benar-benar serius kepada Allah. Hanya kita berdiskusi, berdialog, menyampaikan curhat hati kita kepada Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah. Kita mengingat Allah. Sholat ketika itu kita tidak ada lagi yang lain yang kita pikirkan kecuali hanya Allah. Itulah sholat yang khusyuk. Jadi kalau kita sudah membuktikan dalam hidup kita bahwa kita sholat yang benar,
Sholat yang diinginkan Allah, jangan sholat yang kita inginkan, tapi adalah sholat yang diinginkan Allah. Sempurnakan wudhunya, bereskan niatnya, berdiri tegak menghadap Allah yang Maha Agung, bersih pakaian kita, lalu mengucapkan ucapan-ucapan yang diajarkan oleh Nabi kita. Bagaimana menyampaikan suara kita, suara hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat itu adalah sholat yang diinginkan Allah. Sholat dengan tenang, bukan kasak kusuk, bukan sholat yang suka-suka kita. Banyak saudara-saudara orang sholat, kita perhatikan Jumatan saja. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, lari semua. Itu bukan sholat yang diajarkan oleh Nabi kita. Selesai salam, kita disuruh berzikir sejenak. Ketika sholat juga kita jangan ingin cepat-cepat selesai, tapi benar-benar kita menyampaikan ucapan-ucapan yang begitu indah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menyebabkan orang bertakwa, dan itulah yang menyebabkan orang bertakwa ini Allah berikan karpet merah untuk masuk ke dalam surga tanpa ada hisabnya. Buktikan dalam bentuk lain, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, ini Al-Baqarah ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Buktikan dalam hidup kita bahwa ketika Allah memberikan harta kepada kita, ketika Allah mencurahkan rezeki kepada kita, mudahlah untuk berbagi. Banyak orang Islam, saudara-saudara, sangat takut untuk berbagi itu. Kita berdagang di sebelah, datang teman berdagang di sebelah, kita marah. Kenapa? Ya dia nanti saingi saya, penjualan saya kecil, akibat tidak berbagilah. Ya, kalau kita berdagang sebelah, orang datang berdagang sebelah, silakan Anda berdagang. Rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah masing-masing. Dipersilahkan, kalau perlu dibantu teman ini. Oh, bukan kita stop deh, jangan kamu berdagang di sini. Saya sudah ada dagang ini, nanti penjualan saya berkurang, saya tidak dapat makan, saya tidak dapat rezeki. Tidak begitu, kita kasih. Itu keikhlasan. Nah, keikhlasan itu yang menambah berkah rezeki itu. Rezeki itu akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mau menginfakkan harta. Berada janji Allah, ya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Orang-orang yang mau memberikan pinjaman ya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah lipat gandakan untuk dia. Ini janji Allah. Ya. Jadi bagaimana kita membuktikan kepada Allah bahwa rezeki yang kita dapat itu kita berbagi. Berbagi kepada anak kita, berbagi kepada istri kita, berbagi kepada orang tua kita, berbagi kepada saudara-saudara kita, berbagi kepada orang miskin, berbagi kepada anak yatim, berbagi kepada orang-orang yang susah. Terlalu banyak baginya, benar. Karena sebab berbagi itulah Allah menjadikan diri ini bersih daripada kebakhilan. Kalau orang-orang bersih daripada kebakhilan, hatinya bersih, itulah ketakwaan. Itulah ketakwaan itu yang menyebabkan dia nanti dimudahkan Allah untuk masuk ke dalam surga. Saudara-saudara, tujuan kita di dunia ini beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni.
beribadah kepada Allah agar Allah nanti selamatkan kita, jauhkan kita dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu saja. Kita pilihan kita mau masuk ke dalam nerakanya atau masuk ke dalam surga. Pasti kita memilih masuk ke dalam surga. Nah, kalau mau memilih masuk surga, ayo kita bersihkan hati kita. Yakinkan bahwa Allah itulah satu-satunya yang perlu kita sembah, yang wajib kita taati, yang wajib kita ikuti aturan-aturan Allah itu. Dan yakin kita Allah itu ada bersama kita dimanapun kita berada. Allah itu yang akan menolong, Allah itu yang akan membantu, Allah itu yang akan memberikan apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Kemudian kita buktikan itu dalam hidup kita dengan sholat yang benar, sholat yang khusyuk, sholat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dilanjutkan dengan memberikan harta yang Allah titipkan kepada kita itu untuk orang-orang lain yang membutuhkan di samping-samping kita. Berbagilah, insya Allah kita akan menjadi orang takwa. Ketakwaan itulah nanti yang membawa kita masuk ke dalam surga Allah tanpa ada urusan-urusan lain dengan malaikat untuk dihisab. Allah akan panggil malaikat, Allah akan sampaikan kepada dia bahwa orang ini masukkan ke dalam surga secara langsung. Lalu dipanggil, diikuti oleh malaikat. Wasiqal ladzina taqaw il jannati zumarah. Berbondong-bondonglah orang-orang yang bertakwa ini, nanti jalan karpet merah mereka itu disambut oleh malaikat untuk masuk ke dalam surganya. Fangtabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.